happy weekend teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Nah teman-teman, di minggu siang yang cerah ini kebetulan Gaisan melihat teman-teman sedang bermain layangan. Jadi terpanggil deh ingin ikut main layangan juga. Sejenak bolehlah kita meninggalkan rutinitas harian kita untuk sedikit bersantai. Tapi jangan lupa sebelum bermain minta izin dulu kepada orang tua, agar orang tua tidak khawatir. Dan mainnya juga jangan jauh-jauh ya, bahaya. Kata orang sih, kalau masih belum bermain layangan di waktu kecil, masa kecilnya masih belum bahagia. Bener gak sih? Kalau dipikir-pikir sih bener juga, karena ada kenikmatan tersendiri sih ketika bermain layangan. Bahagianya luar biasa bermain bersama teman-teman. Pastinya teman-teman sudah tahu dong dan sudah mengenal apa itu yang dinamakan dengan layang-layang. Layang-layang adalah lembaran bahan tipis yang berkerangka, baik itu terbuat dari kertas, plastik, atau lembaran lainnya, yang nanti diterbangkan ke udara dengan menggunakan kekuatan dari angin dan dikendalikan melalui benang. Layang-layang ini adalah permainan tradisional loh teman-teman, dan dimainkan biasanya di lapangan yang terbuka. Walaupun layangan yang kami mainkan ini sederhana, tetapi terasa istimewa ketika dimainkan bersama dengan teman-teman. Pastinya teman-teman bisa dong merasakan asiknya bermain bersama teman-teman. Bisa bersanda gurau, bisa tertawa bersama. Banyak nilai-nilai kebaikan yang dapat kita terapkan di dalam bermain layang-layang ini. Di antaranya bagaimana cara bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesama. Mengajarkan kita bagaimana cara bersikap ketika sedang bermain dengan teman-teman. Kita tidak boleh egois. Kita juga harus menjaga perasaan teman-teman kita. Kita juga harus membantu satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi keributan di saat bermain. Pada saat bermain layang-layang, kita juga bisa menerapkan prinsip bekerja sama loh teman-teman. Walaupun sebenarnya bermain layang-layang bisa dilakukan sendiri, tetapi akan lebih seru jika bermain dengan teman-teman. Akan ada teman yang membantu kita memegang layang-layang pada saat proses layang-layang akan naik. Itu sangat membantu sekali loh teman-teman. Dan mungkin saja nanti akan ada juga teman-teman yang akan membantu kita pada saat menggulung benangnya. Nah, ada lagi kan di sana nilai gotong royong dan kebersamaan saling membantu. Asik kan? Bermain layang-layang bisa mengasah kreativitas kita loh teman-teman, karena kita juga bisa membuat layang-layang sendiri dengan berbagai macam jenis dan bentuk. Yang harus sangat kita perhatikan dalam membuat layang-layang adalah tingkat keseimbangan layang-layangnya, agar layang-layangnya bisa terbang dengan baik. Permainan layang-layang ini bukan hanya untuk anak-anak loh teman-teman. Banyak juga orang dewasa yang menikmati permainan ini. Karena banyak sekali manfaat dari bermain layang-layang ini selain dari yang sudah disebutkan di awal video tadi. Di antaranya, pertama, memupuk jiwa sosial. Karena bermain layang-layang ini melibatkan banyak orang. Kedua, melatih kesabaran dan keikhlasan. Karena butuh kesabaran untuk menaikkan layang-layangnya.
Tidak mudah loh teman-teman, untuk menerbangkan layang-layang ini butuh perjuangan yang sangat berat sampai layang-layangnya naik ke atas. Tidak hanya kesabaran dalam proses menaikkan layang-layang saja teman-teman. Pada saat layang-layang pun sudah naik dan menari indah di udara, ketika kita bermain bersama teman-teman, besar kemungkinan layang-layangan kita akan saling bertabrakan ketika kita tidak mampu untuk mengendalikannya. Dan kita harus belajar ikhlas ketika pada saat bertabrakan tersebut layang-layang kita bisa saja putus dan kita tidak bisa mendapatkannya kembali. Manfaat bermain layang-layang yang ketiga adalah untuk kesehatan. Loh, kok bisa bermain layang-layang untuk kesehatan? Ya bisa dong. Bermain layang-layang bisa untuk kesehatan mata karena membuat otot saraf mata kita jadi lebih terlatih untuk melihat benda-benda yang jauh dan meringankan kelelahan pada mata serta mencegah terjadinya rabun jauh. Mencegah nyeri otot leher karena pada saat menerbangkan layang-layang kita akan melihat ke arah atas sehingga kita bisa mengurangi ketegangan pada otot leher dan meningkatkan fleksibilitas dari sendi tulang belakang. Nyeri pada otot leher ini sering terjadi kepada orang-orang yang banyak menghabiskan waktu bekerja menggunakan komputer. Tuh, nggak salah kan kalau bermain layang-layang ini juga bisa dinikmati oleh orang-orang dewasa. Dengan bermain layang-layang, kita juga mendapatkan manfaat dari sinar matahari karena pada saat bermain layang-layang itu lebih asiknya pada saat cuaca cerah. Jadi tidak langsung kita akan mendapatkan manfaat dari sinar matahari. Bermain layang-layang juga bisa membantu untuk relaksasi pikiran. Ya pasti bisa rileks dong, karena aktivitasnya dilakukan di luar ruangan yang cenderung menyenangkan. Terus dilakukan bersama teman-teman, dengan orang tersayang. Pada saat cuaca cerah lagi, kan asik melihat layang-layangnya menari-nari indah di angkasa. Nah, kan cocok lagi tuh untuk orang-orang dewasa yang rutinitas kesehariannya kadang-kadang bisa bikin stres tingkat dewa. Wah, jadi bingung nih, bermain layang-layang ini cocoknya untuk orang dewasa atau untuk anak-anak ya? Gak usah bingung-bingung deh teman-teman. Zaman sekarang juga banyak anak-anak yang stres loh. Harus dituntut beginilah, begitulah, harus inilah, harus itulah. Bener? Apa benar teman-teman? Oke, manfaat bermain layang-layang yang kelima adalah untuk berolahraga. Udah pastilah pada saat bermain layang-layang tubuh kita juga melakukan aktivitas berolahraga. Karena pada saat bermain layang-layang membuat tubuh kita aktif bergerak. Kadang-kadang kita berjalan, kadang-kadang kita berlari, kadang-kadang otot tangan pun bergerak, menarik dan mengulur benang sehingga semua anggota tubuh kita bergerak. Betul. Berikutnya, manfaat bermain layang-layang yang keenam adalah untuk melatih kemampuan kita untuk mengendalikan sesuatu. Teman-teman juga bisa mengarahkan layang-layangnya ke kiri, ke kanan, ataupun berputar. Seru kan? Manfaat bermain layang-layang ketujuh adalah untuk belajar. Siapa bilang pada saat bermain layang-layang kita tidak bisa belajar? Nih ya, teman-teman harus tahu kalau belajar itu tidak hanya harus di sekolahan.
Pada saat bermain layang-layang ini, kita bisa menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan di bangku sekolahan. Kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan dari pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam berinteraksi dengan teman-teman. Kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, seperti membantu teman, menjaga sikap dalam bermain, terus bekerja sama, dan lain sebagainya. Kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kita bisa menerapkan ilmu bahasa Indonesia dengan cara berkomunikasi dengan baik dan benar dengan teman-teman. Kita juga bisa belajar mengenai seni budaya dan prakarya atau SBDP. Kita belajar mengenai sejarah permainan layang-layang. Kita belajar bagaimana cara membuat layang-layang. Kita belajar bagaimana bentuk dan jenis layang-layang, dan lain sebagainya. Kita juga bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan dari pelajaran matematika, IPA, dan IPS. Contohnya, kita bisa belajar bagaimana cara menghitung berapa lama kita bermain layang-layang, berapa orang yang bermain layang-layang, berapa ketinggian layang-layang, kenapa layang-layang bisa terbang, dan kita juga bisa belajar kemana arah angin dan lain sebagainya. Nah, kalau dari adik ini kita bisa belajar bagaimana caranya untuk berbahagia dan juga tertawa. Yeehaw! Tuh, lihat anaknya, asik-asik. Lanjut, kita juga bisa belajar mengenai pendidikan agama Islam atau PAI. Kita belajar bagaimana caranya bersabar dan ikhlas dalam bermain. Dan kita juga bisa belajar mengenai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Kita berlari, berjalan, melompat, bahkan kita belajar menggerakkan otot-otot tangan, otot kaki, dan lain sebagainya. Tunggu sebentar. Ini kalau dilihat-lihat dari tadi si Papa pengen banget kelihatannya main layang-layang. Yuk, mari kita kasih kesempatan Papa bermain layang-layang, mengenang masa kecilnya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, kita bisa bermain dan belajar di waktu yang sama. Jika teman-teman masih mempunyai manfaat bermain layang-layang yang lainnya, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Karena udah sore, saatnya kita bersih-bersih lagi, istirahat karena besok mau sekolah. Sampai ketemu lagi di video gaisan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.